sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati saya ini, kelompok keluarga, para RT. Yang kami hormati Pak Bupati Batubara, yang mewakili Bupati Batubara, dari Pak Bupati Telepon juga, kegiatan di kantor gubernur Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Wali Kota Bukit Tinggi yang diwakili oleh Bapak Akan Kesbang Bukit Tinggi, Bapak Jujur Harahap. Dan kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batubara yang diwakili oleh Bapak Andi Lestari SKG, dan juga putra dari penulis buku ini ada bersama kita. Kemudian yang kami hormati Ketua KSD Pusat Bapak Sarudin, Ketua Bayangkari Batubara Dr. Hajar Emil Harahap SPDP. Yang kami hormati penulis buku ya, yang sangat kami hormati dan banggakan, penulis buku kami sendiri, yaitu Bapak Dr. Saiful Safi M. Beliau juga adalah Dewan Pakarnya KSD Pusat. Kemudian juga kami kedatangan kita para akademisi, para pendamping dan narasumber, dan saya minta angka di turunannya atas peluncuran buku ini. Hadir di tengah-tengah kita Bapak yang kami hormati Pak Profesor Dr. Effendi Najib Guru, terima kasih Pak. Kemudian ada Rektor Universitas Asahan yang diwakili oleh Bapak Dr. Tri Suhartono, yang kami hormati Rektor SDA Nusa Bangsa Bapak Didi Saputra SEM, yang beliau aktif di KSD Pusat. Terima kasih Pak Rektor, yang beliau banyak kasih masukan kepada ekonomi kreatif dari KSD. Kemudian ada juga yang kami hormati Bapak Dr. Aslam Jaya, terima kasih Pak, juga ada dosen di Banyuwangi. Kemudian Bapak yang kami hormati Bapak Dr. Iwan Ashari, kebetulan satu nama depan. Dan kami hormati Bapak Dr. Muhammad Yusri, MSc, beliau aktif menulis buku, dan memang kemana-mana saya tahu laptop. Lain kita ketemu di negara Perang, dan tetap ada di Papua. Satu inspirasi bagi kami, Bapak dosen dan penulis yang cukup baik bersama Pak Saiful. Kemudian kami hormati juga Bapak Dr. Muhammad Kuntom, banyak mengupas buku tadi, saya tidak paham lagi Pak. Ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Arifin SPD NPD. Kemudian ada juga hadir di tengah kita praktisi sipil Bapak Oni Kusnawan, Oni. Kemudian yang kami hormati Bapak Akan Kemenak Batubara, Bapak Haji Sofian Ahmad Sofian SKG. Kemudian ada rekan sejawat saya teman seangkatan ini, sekarang Kepala Bnn Kabupaten Batubara, Bapak Akal BP dari SAG. Beliau adalah termasuk Ustadz juga di angkatan saya, Ustadz Dewi. Kemudian saya hormati para PJU Polres Batubara, para hadirin, para Ustadz KSD juga hadir. Ya, dia adalah sudah dan selama ini juga sering bersedekah. Amin Pak. Amin Pak. Iya Pak. Selama ini nggak ada wadahnya. Iya Pak. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus dari kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya ini adalah media ini dan bersama KSD dan kami sendiri. Inilah yang dikutip oleh penulis. Semua data fakta ini dari media-media sosial, termasuk dari Polres Lawang dan Polres Batubara. Terima kasih. Kali ini nanti kepada penulis, bahkan kita
biaya sedikit, tapi nanti kita akan tingkatkan lagi ke depan, akan tingkat nasional. Ini hadiahnya lebih kurang 7 juta ya, 6 juta. Ini mau menulis sosok Kapolres Labuan Batubara. Ingat lama di Belawan, karena berdirinya KS-nya di Belawan. Jadi ini saya dapatkan dari ilmu waktu sekolah. Sekolah rutin, sekolah pimpinan. Dan sekarang Pak Rekan Pemenang sudah sekolah tinggi ya, ketiga dari sekolah. Saya dapat dari ilmu waktu itu supaya di samping tugas pokok kita berinovasi. Jangan itu aja menjadikan kita inovasi dan membuat perubahan yang berguna untuk masyarakat. Prinsip hidup ini yang saya ketahui, ampun dan Allah kabulkan. Ya. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Jadi tidak ada soal agama di sini, tidak membedakan agama, tapi kepada sesama manusia juga harus kita jaga sama kepada Allah. Ya. Satu lagi prinsip hidup kita ini berguna untuk masyarakat, untuk orang lain. Jangan kita hidup kita menyusahkan orang. Kalau menyusahkan orang kan mudah. Itu mati aja dari apa? Menjadi perkelahian. Atau mungkin kita antar memakai hidup tapi menjadi permusuhan. Jadi semaksimal mungkin tidak ada musuh di dunia. Ya, semua sahabat kita, semua saudara kita pasti banyak yang mendoakan kita. Ya, kalau kita banyak membantu orang, ya, pasti dijamin oleh Allah itu pasti Allah akan membantu. Terbukti ya kami keluarga semua sudah hampir selesai. Ya. Hampir selesai kami jawab tugas orang tua. Sudah 2 yang nikah, tinggal 1 lagi, tapi sudah selesai juga dari PTN Bandung. Satu dari teman juga sudah selesai, dari rumah tangga, 1 lagi dari PTN sudah selesai juga, sudah senapan-napannya, sudah rumah tangga, dengan pohon, kalau di Akpol juga. Yang terakhir itu sudah 1, itu sudah mulai bekerja besok di kantor gubernur, ya, sudah gelombang 3A. Inilah yang saya rasakan hikmah dari sedekah ini. Sedekah ini banyak bantu kami, sehari-hari, ya, tidak ada kesulitan dan tidak banyak pikiran. Satu membuat kita sehat. Tidak perlu banyak pikiran, otomatis kita sehat, insya Allah. Yakin dan percaya. Kemudian saya mempromosikan juga 2 inovasi yang saya buat. Pertama, berdirinya di Belawan waktu itu sejak saya mulai Kapolres, rumah sosial sahabat polisi. Rumah sosial sahabat polisi ini kami lakukan karena setiap Jumatnya itu makan bersama dengan seluruh uang beca, nelayan, ya. Kemudian para ojek itu lebih kurang 300 seorang per tiap Jumat. Kita buka dapur umum, kemudian sedikit ada variasi setiap Jumat, tidak pernah absen. Mungkin itulah yang membuat terintegrasi Pak Sarudin tadi ya. Jadi tidak ada, di situ juga tempat berkumpulnya semua media ya, rekan media. Yang dari tempat mereka mulai dari sekolah, buat kegiatan. Mungkin satu-satunya di Indonesia saya yang buat festival anak yatim ya. Ya. Saya festival anak yatim. Insyaallah sampai ke Jakarta. Amin Allah. Caranya saya bawa ke Jakarta, dipanggil Dewi Komputer, ya itu anak yatim. Jadi sudah beberapa stasiun TV sudah mengadakan waktu itu, tapi karena COVID agak terhenti. Kemudian setelah saya buka rumah sosial sahabat ini, di sana banyak pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh meja, dan beberapa
bawa ke sana sampai pernah live di Metro TV langsung ke sana. Kemudian kurang kira-kira 1 tahun saya melakukan pelawak, datang saya Hasanuddin, mungkin terinspirasi, mungkin di awalnya curiga ke saya mungkin di sana awalnya ini politik memang masa pemilu waktu itu. Sampai saya ditelepon sama tokoh-tokoh di sana, ya. Karena di mobilitas itu isinya beras, kita sarapan, kita pulang juga beras kemana-mana. Jadi ditelepon sama tokoh di sana, apa maksud Pak Kapolres masa pemilu ini bagi-bagi beras dong? Tapi dijawab oleh Kasatgas saya waktu itu, ini Kapolres bukan hanya buat di sini, di lingkungannya, di tetangganya juga kuat, juga curiga soal politik, ya. Nah, tapi saya terus aja, tak mundur saya, mau bilang politik mau tidak saya terus, ya. Jadi mobilitas saya itu isinya beras di belakang, ya. Kita beras, mau 10.000, mau 20.000 tetap dengan isi beras. Ketemu yang susah, ya. Bahkan sampai sekarang kita buat kalau polisi punya patroli kejahatan, patroli anti balik, kita punya patroli bansos. Kita punya ini, mobil patroli bansos. Jadi tidak ada ribut masalah bansos. Dan di sinilah juga saya rasakan banyak pengalaman. Kita menangani kejahatan ini karena sinergi yang saling terkait antara Kamtimas. Terbukti dengan kita ada laporan dari SPG bahwa banyak maksiat di bantaran sungai di Jawa. Itu banyak rumah rumah pelajar. Ya. Kita turun ke sana malam, kita operasi, kita bawa ke sini rata-ratanya, kita bagi sembako. Kita bagi sembako, kemudian berikutnya baru dimeratakan. Kita bersihkan rumah itu bersih sampai sekarang, tidak ada terjadi orang. Takbir. Kalau sudah senang, nggak ribut ya. Merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa disantuni, ya mereka pun maklum. Ya. Insya Allah sampai sekarang nggak ada lagi rumah-rumah yang dulu di sana, di bantaran sungai di belakang. Kemudian juga kita lakukan yang selama ini terkenal Tanjung Tiram daerah Tauran, ulang tahun, insya Allah waktu puasa pas malam subuh ya, hari pertama dulu, kali kedua kita terusnya tidak ada lagi. Kita operasi kemarin, kemudian kita beri penyuluhan, kemudian kita bawa anak-anak itu melihat bagaimana di tahanan, kondisi tahanan bagaimana. Dan mereka pun tidak balik lagi. Tidak usah kita masukkan ke penjara, kita tunjukkan kepada mereka ini kalau nanti berbuat pidana, dampaknya apa pidana. Tapi alhamdulillah berkat ini semua berkat dengan masyarakat karena pemerintah juga tidak bisa yang cukup baik sehingga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Batubara tidak ada hal-hal yang sangat-sangat menonjol terjadi. Itu aman, lancar dan kondusif. Inilah kaitan antara sedekah dan Kamtimas. Jadi tidak membuat kita pusing melakukan ini, maka kami dengan pemerintah Kabupaten Batubara, Pak Bupati setiap Jumatnya kunjungan ke desa-desa membawa sembako. Jadi rutin kami lakukan, bahkan Jumat depan kami didukung oleh Inalum karyawan yang berkembang. Berkembang hampir 1 miliar. Dengan tempat Inalum ya benar. 1 miliar untuk 900 juta sekian. Diberikan sembako sekitar 2.200 paket. Insya Allah kita akan bagi di Jumat depan dengan Bupati dan Direksi Inalum. Hampir seluruh desa dan kecamatan akan mendapat paket tersebut. Amin ya Allah. Jadi saya tanya Inalum kok begitu besar perhatian kepada KSD, ternyata mereka yang di media sosial, di
kegiatan kita di mana-mana KSD ini ketika mereka pun ikut membantu. Jadi bukan dari besar tapi potong gaji. Di sini di Batubara bahkan kota DPR juga potong gaji. Jadi membantu KSD, ya, membantu gaji. Jadi memang luar biasa sedekah Jumat di Batubara ini sangat banyak pendukungnya, ya, baik dari segala elemen masyarakat, bahkan tokoh-tokoh agama, DPR, masyarakat, ya, dan juga tokoh-tokoh pemudanya, ya. Ini mungkin sekarang yang paling tinggi kegiatannya, yang paling banyak sponsornya adalah di Batubara. Amin ya Allah. Bahkan ada pengusaha membantu kami di sini mendirikan klinik KSD, ya, di Jakarta, kantor KSD. Jadi kita akan sebentar lagi akan punya klinik KSD dan kantor KSD. Kantor KSD sudah ada, dan kemudian juga kami ada beberapa tempat, ada warung sedekah, ya. Warung sedekah ini sudah lebih kurang 6 atau 7 tempat, dan KSD ini sudah sampaikan bahwa sudah berdiri di 13 kabupaten kota, bahkan besok Jumat di Medan jadi 14, dan kemudian 42 kecamatan. 42 kecamatan sudah berdiri dan berkumpulkan KSD. Jadi insya Allah kalau dihitung-hitung mungkin sudah berapa ton kita jumlahnya membagi-bagi sembako. Secara logika, secara di luar pemikiran kita, apa mampu membagi-bagi sembako? Coba, rasanya tidak mungkin saya mampu. Tapi karena saya hanya koordinator, inspirator saja menggerakkan, kita semua itu membantu. Kemarin tempat kita di Tebing, yang satu ya, di Tebing, bahkan wali kota dan ketua DPR merasa terpukul sekali. Kenapa tidak membantu Sinabung, kenapa dibuat di Tebing? Sehingga mereka ketua DPR dan wali kota merasa terpukul dan berjanji kepada kami akan membesarkan KSD di sini. Itu yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kami berharap dan mohon doa juga. Semoga cita-cita saya bukan air laga. Cita-cita saya berdiri KSD besar. Amin. Amin ya Allah. Amin. Di Indonesia. Ya. Kalau bisa setiap Jumatnya bersedekah seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa daerah. Itulah harapan saya sebenarnya. Jadi bukan kalau di media bilang mau cari dari bupati tidak ada. Ya. Aduh. Belum ada arah mendirikan KSD ini di seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Mudah-mudahan mungkin kalau banyak yang mendukung dan semua kita mendukung, yakin dan percaya saya akan berdiri. Sudah mulai ada yang minta di Aceh, Rio kita belum sempat sana. Jadi sudah banyak batalion yang kita, bahkan kemarin batalion 126 yang baru kita ke Jawa Timur, beliau berjanji akan mendirikan KSD di sana. Sama Unsur kemarin yang cepat lalu 2 tahun lagi dia pensiun dari Kemeja Unsur akan mendirikan KSD di Makassar. Tapi semuanya itu bukan karena kami, tapi karena Allah, ya, Tuhan lah yang membuat ini begitu besar. Baru setahun berdirinya KSD begitu besar sekali, dan banyak sekali manfaatnya kepada kaum duafa dan lain-lain. Jadi hanya 2 intinya, kalau kita buat masyarakat itu tidak apa-apa lagi dan membuat dia sehat, insya Allah juga situasi wilayah kita aman, kondusif, ya, hubungan juga. Dan memang saya selalu favorit sama yang memikirkan keluar ke dalam juga. Jadi sinergitas luar dalam itu harus hadir. Termasuk juga hubungan keluarga. Jadi kalau istri saya tidak banyak nanya itu. Dari mana dia ini tidak pernah tanya. Sampai sekarang. Itulah yang saya banggakan kepada istri saya.
Jadi kalau untuk umat, dia nggak banyak cerita. Kalau untuk umat, ya, banyak tanya dari mana nggak pernah tanya. Ya, jadi itulah nasibah saja dilakukan. Insya Allah kalau kita banyak sedekah, rezeki pun makin banyak. Semua usaha kita mudah. Ya, itu yang saya rasakan. Maka saya akan terus, bukan karena politik, bukan karena apa-apa. Buktinya sampai setahun ini kita setiap, bahkan bukan tiap Jumat aja. Pada dasar Jumat kita tiap hari. Jadi bukan hari Jumat juga, Minggu. Sekarang Minggu di gereja saya arahkan ya sama saya di luar toko juga kan. Kita Minggu juga di luarnya sama. Ada yang beda sama lama ini. Semua permasalahan apa lagi kalau misalnya COVID main ini terasa sekali banyak sekali yang sudah. Saya bilang sama Pak Bupati, kalau kita datanglah menteri atau gubernur ke rumah kita, bikin diri kita bersilaturahmi ke rumah kita, macam mana perasaan kita besar kita. Apalagi kalau kita seorang bupati, kita Kapolres, DPR datang ke desa, ya desa mengunjungi orang yang susah, yang tidak mampu, rasanya seperti mimpi aja ya. Kita datangi saya makanya sekarang tiap Jumat jarang absen kami dengan bupati, mengunjungi masyarakat, bahkan bupati kan tidur di desa ya, tidur di desa. Ya, jadi masyarakat itu di desa itu memang rindu kehadiran kita. Seperti kemarin kita terkait dengan Kantimas juga, ternyata di sana di pelosok desa mana belum pernah ada Kapolres, sehingga narkoba itu marah ya. Tapi saya berjanji dengan kepala desa dan masyarakat dan kita bikin desa ujung itu bebas dari narkoba. Jadi memang banyak apa dari segi Kantimas banyak sekali kaitannya, informasinya dan hubungan masyarakat. Mungkin ya tidak akan melebar yang harus disampaikan. Sekali lagi atas seluruh hadirin yang datang, terutama pakar-pakar buku universitas yang tak terlupakan sekali, semua itu saya Pak Saiful Satri. Ya, beliau datang ke rumah saya, Pak, saya ini 2 minggu saya bikin buku Bapak, kan? Saya bilang, saya nggak ada suruh beliau, nggak ada minta begitu saya juga. Mungkin kegiatan saya beliau itu dari melawan sampai kemari karena rutin terus kita bersama dengan KSD bersedekah atau apa mungkin buat perhatian heran begitu Kapolres ya kemudian ya itulah sangat hati karena waktu saya bilang asal kita sama dari bawah itu saja perhatian saya sambutan saya sekali lagi kepada semua ketua media ini yang membesarkan kita ini juga di media sosial sangat booming berita-berita itu dan cerita-cerita kita mungkin itu saja. Dan terakhir kepada panitia pelaksana Polres dan KSD Batubara yang sudah menyiapkan ini semua, saya ucapkan terima kasih, terutama Dr. Wahyu, Pak Sabudin ya, Ketua Ketum sampai tadi malam dan 10 malam dengan mempersiapkan kegiatan itu. Sekali lagi mungkin ada kata-kata yang saya kurang pas pada tempatnya, mohon dimaafkan, itulah karena senangnya hati saya bisa berbuat untuk masyarakat dan juga dapat dukungan dari berbagai pihak. Sekali saya ucapkan terima kasih. Lalu bagi Pak DPR Pak, baru kelihatan rekan saya Pak Citra ini Pak Citra ini beliau ini ketua bukan terlibat 2012 kan beliau adalah demokrat PKS, tapi beliau mungkin dari awal lihat kegiatan KSD begitu menyentuh masyarakat sehingga beliau begitu bahkan usahanya pun makin maju. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya peluncuran buku. Dalam hal ini berkenan kiranya kami undang Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Batubara
Bapak yang pilih. Pertama kami panggilkan Bapak Ramli Batubara, Koper Buku Kapolres Perjuangan Bapak, yaitu Bapak Ramli Batubara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ramli Batubara. Kemudian Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Batubara, Bapak Riyadi MPD. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, Dr. Andres Ilyas Sitorus MM. Kemudian dari Taman Bacaan Masyarakat, kemudian Kepala Perpustakaan Inaluk dari Inaluk, dari Taman Bacaan Masyarakat udah. Kemudian Perpustakaan Desa, dalam hal ini Doti ya. Oh iya, silakan. Trans oke. Oke. Ada trans di Batubara. Batubara semakin maju. Iya. Berarti berhasil berarti. Amin, amin, Trans amin. di Batubara. Amin, amin. Selamat untuk trans. Amin. Penampilannya yang mendampingi Bapak Kapolres yaitu Bapak Saiful Sapri, Bapak Dr. Prapat Kultum, Bapak Dr. Muhammad Yusri MSI, dan kemudian Bapak Oni Resnawan, dari kemudian Ibu Bayangkari, Ketua Cabang Bayangkari Polres Batubara untuk mendampingi Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, inilah dia. Dengan sama-sama kita menyaksikan peluncuran buku ini. Bapak yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Batubara, Pak, untuk maju ke depan Pak. Bapak Sekda dan Bapak Kemenak, Bapak Kakak Kemenak. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, di sore hari ini saya menunjukkan buku Kapolres Perjuangan Bapak. Tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Kapolres Batubara. Diserahkan pertama sekali kepada dari Perpustakaan Desa.